Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah matematika dengan materi menganalisis soal cerita dan persen. Yang pertama, menganalisis soal cerita. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 22. Di sini ada dua soal. Nah, di soal ini adalah soal berbentuk soal cerita. Di sini bagaimana cara kita menganalisis soal cerita ini agar bisa dijawab. Cara pertama, di sini ada Bu Rina mempunyai 1/4 kg gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8 kg. Berapa sisa gula yang dimiliki Ibu Rima? Nah, di sini kita lihat. Tadi digunakan itu berarti dia berkurang apa bertambah. Kalian punya gula nih. Nah, itu digunakan. Nah, kalian buat minuman. Apakah gula itu bertambah atau berkurang? Benar sekali, berarti gula itu adalah berkurang. Berarti di sini jika berkurang adalah berarti dia pengurangan soal ini. Nah, contohnya seperti ini. Gula yang semula tadi 1/4, kita tulis gula semula. Gula yang digunakan 1/8. Nah, jadi sisa gula Bu Rima 1/4 dikurang 1/8 sama dengan 2/8. Kenapa di sini 2/8? Masih ingat cara pengerjaannya? 4 ini kita harus jadikan 8, kita samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak sama, jadi harus kita samakan. Kita apakan? Dengan cara dikali 2. 4 kali 2 adalah 8, atau kita cari KPK-nya 4 dan 8, KPK-nya adalah 8. Jadi kita tulis 4 ini kali berapa, jadi 8 kali 2, maka di atasnya juga ingat harus dikali 2. Jika di bawahnya dikali 5, maka di atasnya dikali 5. Jadi 2/8 dikurang 1/8 sama dengan 1/8. Jadi sisa gula Bu Rima adalah 1/8. Ini bedanya. Jika soal ini berbentuk cerita, maka kalian menjawabnya harus seperti ini. Harus kalian tulis gula semula, gula yang digunakan, sisa gula, jadi sisa gula Bu Rima adalah 1/8. Beda dengan soal yang sering Ibu saja berikan, itu dia langsung aja misalkan 1/4 dikurang 1/8 ya. Tapi kalau soalnya seperti ini, berarti kalian harus menganalisis soal ini, apakah soal ini berbentuk penambahan atau pengurangan. Di soal yang kedua, di sini adalah tentang persen. Nah, ingat kalau persen ini adalah per 100. Nah, jika di sini coba lihat. Nah, usahanya langsung di sini. Di suatu swalayan sedang digelar diskon. Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapatkan diskon 25% dari harga yang tertera. Berapa persen yang harus dibayar? Nah, di sini karena persen itu ingat per 100. Nah, jadi 100 dikurang 25 jadinya 75%. Misalkan Andi mendapatkan diskon 30%, tinggal kalian kurang 100 dikurang 30 jadi 75%. Kalau soal seperti ini mungkin kalian bisa. Kita kembali ke yang di bawahnya, mari berlatih. Mungkin di sini akan saja jelaskan bagaimana cara mencarinya, apakah ini penambahan atau pengurangan, tapi saja tidak akan jawabkan semua. Di sini kita analisis yang pertama, ini bisa kalian berlatih di rumah ya. Yang pertama, Ibu mempunyai gula Jawa 2/5 kg. Kalian tulis. Di sini ada Ustazah sudah tuliskan. Nah, gula Ibu 2/5 kg, bukan 25 ya, tapi 2/5. Ibu membeli lagi. Nah, kalau membeli lagi berarti itu bertambah apa berkurang? Benar sekali, dia adalah bertambah ya. Kalau dibeli lagi berarti gulanya bertambah 2/5. Nah, jadi berapa? Jadi seperti ini, dia bertambah 2/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, tidak usah kita ubah seperti tadi. Jadi tinggal ditambah 2 tambah 2 adalah 4. Jadi gula Ibu bertambah jadi 4/5 kg. Itu untuk contoh soal yang pertama. Coba kita lihat soal yang kedua. Pak Dani adalah seorang penjahit pakaian. Nah, untuk membuat sepasang pakaian, Pak Dani memerlukan 3/8
meter dan 2/8 meter kain. Berapa meter kain yang diperlukan Pak Dani untuk membuat satu pasang anak? Sama, ini juga penambahan ya, 3/8 dan 2/8. Jadi menjawabnya sama seperti ini, cuma ininya kalian ganti. Nah, tapi sama, dia masih dalam penambahan. Yang ketiga lagi kita analisis. Indah akan membuat 2 macam kue dengan bahan dasar yang sama, yaitu terigu. Kue yang pertama, ini kue yang pertama memerlukan bahan 3/4 kg. Kue yang kedua memerlukan terigu 1/4 kg untuk dalam satu kali pembuatan. Jika Indah membuat kedua macam kue itu berapa kilogram terigu, berarti juga ditambah. Nah, jadi seperti itu cara menganalisis soalnya. Kalau dia dipakai, dia diberikan, berarti dia berkurang. Tapi kalau dia membeli lagi, seperti tadi, dia penambahan. Mungkin saja rasa kalian juga sudah bisa membedakannya, dan cara mengerjakannya tadi ada juga saja berikan. Jadi kalian bisa latihan-latihan di rumah, dibantu dengan orang tua, kakak kalian. Tapi ini tidak dikirim ke ustazah ya. Nah, sama, ini ada nomor soal nomor 6 berbeda. Nenek membeli duku 0,9 kg, sebanyak 0,2 kg diberikan kepada Ani. Nah, jadi ini berapa? Dia dikurang apa ditambah? Benar sekali, dia dikurang. Masih ingat caranya? Nah, di sini saja jelaskan. Caranya masih sama. 0,9 dikurang 0,2, 9 dikurang 2 berapa? Iya, benar sekali, 7. Nah, sudah nih, jadi 0,17. Nah, sekarang ustazah di sini masuk ke materi. Nah, mungkin ini juga sama cara pengerjaannya nih. Kalian bisa latihan kecil untuk menganalisis. Jadi ketika ada ulangan, ada soal seperti ini, kalian tidak bingung bagaimana cara menjawabnya, tapi kalian bisa analisis dulu soalnya, baru kalian jawab. Nah, di sini ada juga pecahan campuran, sudah juga saya jelaskan ya. Nih, Noni membeli 1/2 kg gula pasir, sebanyak 3/4 kg digunakan untuk membuat kue. Nah, di situ sudah apa? Berarti dia di sini dikurang. Setelah itu kemudian Noni membeli lagi. Setelah dikurang, ditambah lagi nih 2/8 kg. Berat gula Noni sekarang. Nah, jadi ini ada penambahan dan pengurangan. Jadi harus kalian analisis seperti itu. Nah, sama dengan soal-soal ini. Ini adalah cara menganalisisnya. Nah, dan materi hari ini kita masuk ke persen. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang persen. Mohon simak agar bisa menjawab soal yang diberikan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang persen. Di sini ada 3 contoh, 2%, 3%, 4%. Ingat, persen tadi adalah 100 ya jumlahnya. Persen itu sama dengan 100. Jadi kalau ini kita ubah ke pecahan, bagaimana 2% ini? Berarti 2 ini kita tulis di atasnya 2, di bawahnya 100. Jadi 2% itu sama dengan 2/100. Di sini 3% berarti 3/100. 4% adalah 4/100. Mungkin ini pasti kalian mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? 0,21 sama dengan bagaimana cara merubahnya? Sama, ini dia persen, berarti sama bisa kita tulis seperti ini, 21/100. Nah, ini yang mudah saja yang saya jelaskan. Kalian harus memahami ini karena ini nanti ada di soal untuk kalian latihan. Ini contohnya, ada juga penambahan seperti ini, misalkan 3% ditambah dengan
1/10 misalkan. Ingat 3% ini sama dengan berapa? Kita ubah ke pecahan ya. 3/100 itu ditambah 1/10. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus kita samakan. Bagaimana menyamakannya? Ya, kita cari KPK 10 dan 100 adalah 100. Nah, sini kita tambah, jadi 3/100 kita tulis. Nah, berarti yang kita ubah yang ini. 10 ini dikali berapa supaya jadi 100? Dikali 10, benar sekali. Berarti di sini 10 dikali 10. Kalau di bawahnya dikali 10, maka di atasnya dikali juga 10. Sama dengan 3/10, 3/100 ditambah 1 kali 10 adalah 10/100. Nah, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka baru bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 10 sama dengan berapa? 13/100. Atau bisa diubah menjadi berapa? 13/100 ini bisa jadi 13%. Jadi tergantung soalnya dia minta ke persen atau ke pecahan. Nah, sekarang ada juga contoh yang kedua. Di contoh yang kedua seperti ini. Misalkan tadi 0,12 ditambah dengan 3%. Nah, ini bisa angkanya bisa. Nah, 0,12 ini bisa kita bikin menjadi 12/100. Setelah itu ditambah 3% ini sama dengan jadi 3/100. Jadi kalian jumlah 12 dengan ditambah 13 adalah 15/100. Nah, ini kalau dia minta nanti jawabannya ada seperti ini, tapi bisa juga ini bisa dibikin yaitu 15% atau 15 saja, tergantung di pilihan jawaban ya. Ini adalah cara menjawab. Nanti ada ustazah berikan soalnya, nanti kalian bisa jawab ya. Tugas kalian di sini ada 5. Yang pertama, Ani membeli baju dan mendapat potongan harga sebanyak 40%. Jadi berapa persen yang harus dibayar Ani? Nah, ini harus kalian analisis dulu. Yang kedua, 4% ditambah 0,30. Yang ketiga, 0,40 ditambah 7%. Yang keempat, 8% ditambah 2/10. Yang kelima, 1/10 ditambah 9%. Nah, semuanya kalian jawab di buku latihan MTK kalian. Setelah itu kirim foto kalian saat mengerjakan menggunakan baju seragam dan kirim jawaban ke WA pribadi ustazah. Ingat ya, terima kasih.